Kalau memang Paulus mengatakan hidup, tentu itu dia tahu dari murid-murid yang lain kok. Kenapa tidak? Dari mana Anda bisa tahu? Sementara orang berselisih paham pada masa itu. Yang berselisih paham itu hanya jemaat-jemaat awam. Dari mana Anda bisa tahu itu? Kalau Anda baca dari awal, tentu itu banyak, nggak ada dibilang ada jemaat beberapa orang kok. Tapi faktanya, ketika Yesus itu muncul di tengah-tengah muridnya, apa yang mereka katakan? Salam alaikum, apa kata mereka? Mereka terkejut, mereka ketakutan, mengira yang muncul ini adalah hantu. Ayo, yang mana yang Anda katakan orang awam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur alhamdulillah berjumpa lagi dengan kita dari Zoom YTT di malam ini. Insyaallah kita akan menyajikan sebuah perdebatan dengan Gurunda Zuma PS Pendeta Mario ya, yang bukan pendeta sih, orang biasa. Ya nggak apa-apa, kita beri kehormatan, nggak apa-apa lah. Nah, dengan Pak Mario dengan tema Yesus disalib, fakta atau fiksi, demikian ya. Nah, saudaraku yang ada di live chat komen, baik yang ada di Zulfikar Official, Zulkifli Abbas Official, dan YTT Official, Umi Dini Official, Selamat Official, dan yang di lain-lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, saya ucapkan selamat menyaksikan, dan kepada kedua narasumber silahkan dimulai. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Saya ambil alih, Mas Yuki. Timer tolong dimunculkan. Baik ya, kita kasih waktu untuk prolog 3 menit dulu ya, 3 menit kita kasih prolog. 3 menit aja, terlalu panjang. Untuk penghormatan kami kita, Mas ya, boleh tahu peraturannya dulu bagaimana? Jadi saya bisa pembukaan, nanti pembukaan ini opening, habis itu masuk dalam tema, yang terakhir closing. Ini kita live-kan selama maksimal 1,5 jam. Oke, 1,5 jam berarti langsung saut menyaut begitu ya? Nanti kita atur untuk versi TikToknya. Kalau sudah diskusinya dirasa perlu dimainkan TikTok, nanti kita switch ke TikTok. Selagi temanya ini masih bisa dikondisikan, bisa kondusif, kita main timer. Tapi kalau sudah saling menjawab, kita pakai versi TikTok. Kita lihat kondisi dulu. Oke, jadi berarti yang pertama tuh kayak 3 menit saya, 3 menit Bang Zuma. Betul, 3 menit. Jadi kita mencoba untuk membagi waktu biar sama begitu waktunya. Oke, silakan Mas Mario, 3 menit ke depan untuk opening statement. Monggo, silakan. Baik, semuanya selamat malam. Untuk Bang Zuma selamat malam, dan juga untuk para penonton semuanya saya ucapkan selamat malam. Hari ini kita akan mendiskusikan satu tema yang menurut saya penting, yaitu tentang penyaliban dan kematian Yesus, fakta atau fiksi. Nah, menurut saya ini adalah tema yang penting. Mengapa penting? Karena di dalam perspektif Kristen maupun Islam, kedua pandangan ini berbeda. Kedua agama ini berbeda. Tetapi bukan hanya berbeda saja, melainkan juga bertentangan. Jadi yang satu tidak mungkin, keduanya tidak mungkin benar. Ya, di dalam pihak Kristen mengatakan bahwa Yesus itu disalib dan juga Yesus itu mati disalib, dan sedangkan di dalam pihak Muslim Yesus tidak disalib dan otomatis juga tidak mati disalib. Nah, karena kedua pandangan ini bertentangan, maka tidak mungkin keduanya betul, hanya salah satunya pasti betul dan yang lain pasti salah, atau keduanya salah begitu. Tapi karena Yesus sebentar, Mas Mario, ini ada kendala teknis karena timnya nggak muncul di screen. Oh, udah muncul. Lanjut. Oke, jadi kedua pandangan ini kita akan sama-sama diskusikan mana yang lebih bisa diterima oleh kita semua. Nah, maka parameter saya itu akan nanti saya akan mengajukan satu pertanyaan yang mudah sekali yang kita berdua akan sama-sama menjawabnya. Itu yang pertama adalah mana yang lebih layak dipercaya,
mana yang lebih layak dipercaya, mana yang lebih logis untuk dipercaya, yaitu apakah Yesus mati disalibkan dan mati disalib, atau Yesus tidak disalib dan juga tidak mati disalib, begitu. Nah, jadi nanti saya akan paparkan beberapa hal, baik di dalam perspektif Alkitab maupun yang tidak memakai Alkitab. Dua hal ini saya akan bahas bersama-sama, tentu dengan perspektif dari Bang Juma sendiri. Nanti tidak lupa kalau sudah menjelang akhir, nanti tolong ingatkan saya akan memberikan satu ilustrasi yang mudah sekali untuk kita mengerti bersama. Oke, mungkin sekian dari pembukaan saya. Baik, terima kasih pembukaan yang sangat luar biasa sekali dari Pendeta Mario. Kita kasih kehormatan. Untuk selanjutnya, waktu saya serahkan kepada Bang Zuma. Silakan Bang Zuma, 3 menit ke depan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada para gurunda yang telah memfasilitasi debat ini bisa berlangsung, dan juga terima kasih kepada saudara saya Bang Lukas ya, yang menyempatkan diri untuk berdialog. Dan saya pun sebenarnya tidak pernah sebelumnya belum pernah berdialog kayaknya dengan Pak Lukas ini, Pak Mario, sorry. Pak Mario. Oke. Iya, jadi saya dikasih jadwal pun saya, oh ya udahlah, ya mudah-mudahan ini bisa mencerahkan umat. Jadi gini, ketika berbicara mengenai penyaliban, saya simpel dan sangat sederhana, karena bercerita tentang sosok yang telah hidup, ya, itu berarti kita bercerita tentang sejarah. Ketika kita bercerita tentang sejarah, berarti jejak-jejak sejarah itu pasti ada. Dan yang lebih tahu tentang sejarah itu ada ataupun tidak adalah orang yang bermukim, orang yang beranak cucu, yang punya keturunan, yang masih ada secara silsilah, terus turun-temurun menempati tempat di mana kronologis itu disangka terjadi. Jadi ketika berbicara mengenai Yesus, maka tentu muara kita adalah perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu hanyalah merupakan nubuatan-nubuatan yang kemudian dicocokkan, apakah itu sesuai ataupun tidak, itu nanti bisa dibuktikan secara ilmiah. Di dalam perjanjian baru jelas diajarkan bagaimana kemudian penulis gospel dan juga di dalam tulisannya menerangkan, ya, mengabarkan bahwa Yesus itu disalib. Tetapi ini perlu pembuktian yang akurat. Jadi ada sesuatu yang mesti kita buktikan secara absolut bahwa itu bukan klaim kitab, tetapi adalah benar-benar fakta sejarah, di mana fakta sejarah ini kita teliti secara histori memang pernah terjadi. Kalau dalam ajaran agama Islam itu nyata, ya, ada istilah sanad, matan, perawi dan seterusnya, sampai kepada objek, sampai kepada TKP, sampai kepada kronologis yang terjadi itu disaksikan dan dibuktikan kebenarannya. Nah, perjanjian baru ketika berbicara mengenai penyaliban itu sangat timpang dengan apa yang tertuang di dalam kitab itu sendiri. Karena di sisi lain mengatakan Yesus itu disalib, tetapi di sisi lain juga nyata mengatakan bahwa oknum yang dikatakan disalib itu pun tidak memenuhi syarat untuk disalib. Karena banyak dalil yang membuktikan bahwa oknum ini ternyata tidak disalib berdasarkan dalil. Demikian untuk sementara. Terima kasih. Kita reset dulu waktunya untuk 5 menit. Karena ini sudah masuk sesi penjelasan, kita kasih waktu agak banyak. Ada yang gantiin nggak? Timer. Timer ini agak ribet. Tolong, ada nggak Pak Imanes? Tolong timernya. Pak Iman. Maaf bro, saya lagi masih ada di tempat kantor bro, sorry bro. Pak Imanes. Sorry, aku nggak bisa, aku lagi masih ngobrol. Udah. Payan aja lah, lanjut Payan. Enggak, ini saya lagi dipakai nih bang, sebentar bang. Ada perlu ya, sebentar. Oke, saya dulu ya, siapa dulu? Biasanya Basin. Ada Pak Juli juga bisa. Bentar, saya kasih dulu waktu ini. 5 menit. Ya, silakan speak up. Silakan waktu 5 menit untuk Mas Mario. Monggo Mas, silakan. Sorry, ini 5 menit TikTok atau bukan? Ini 5 menit, nanti belum TikTok, belum TikTok. Belum TikTok ya, oke. Silakan 5 menit penjelasan. Monggo. Oke, baik.
Oke, saya setuju dengan yang dikatakan Pak Zuma bahwa pembuktiannya harus secara historis, dan juga menurut saya tambahkan satu lagi hal yang penting, mana yang logis menurut saya begitu. Nah, kalau secara historis itu sudah pasti, dan juga kita lihat mana yang lebih masuk akal untuk dipercayai. Oke, sebelum saya masuk lebih dalam lagi, saya akan paparkan sedikit mengenai bukti dari ayat Alkitab itu sendiri yang mengatakan Yesus disalib. Ini bukti yang jelas sekali, yang tulisannya tidak bisa ditafsirkan apa-apa lagi, yaitu Yohanes pasal 19 ayat yang ke-18. Oke, kalau mau dicatat boleh, mau ditampilkan oleh admin boleh, terserah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya bacakan saja, Yohanes pasal 19 ayat 18. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia, ini D-nya huruf besar dalam bahasa Indonesia, itu artinya Yesus, disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Itu jelas, berarti ini narasi yang ditulis di dalam kitab, yaitu Yesus disalib. Jadi tidak ada lagi tafsiran lagi, ini bukan ditafsirkan yang lain-lain, tidak multitafsir maksud saya, tidak ambigu, dan jelas tertulis dengan gamblang, mudah dimengerti, yaitu Yesus disalib. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Oke. Dan kalau kita baca sepanjang konteks, baik dari penangkapan, dibawa ke Pilatus, lalu penyaliban itu sendiri, itu semuanya dengan gamblang tertulis, tanpa multitafsir dan yang lain-lain, itu jelas Yesus sendiri yang disalib begitu. Nah, dari sini itu pembuktian ayat saya. Paling enggak itu salah satunya lah ya. Saya tidak perlu yang lain yang lain lagi. Nah, sorry saya tanya sedikit, ini waktu saya 7 menit 49. Bukan, itu mengurang nanti. Pas 5 menit itu waktunya habis. Oh, oke. Kan tadi 10 menit dibagi 2. Sorry, tadi saya nggak lihat dari awal, saya lihat Alkitab soalnya. Oke, baik. Lalu itu pembuktiannya dari Alkitab. Oke, sekarang itu bukti internal dari Alkitab. Sekarang saya akan membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran sejarah. Mana yang lebih layak dipercaya? Mari kita cek beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kita berdua sama-sama tahu ya Pak Zuma ya, bahwa orang Kristen itu memakai basis utama itu Alkitab sebagai Yesus itu, sebagai pembuktian Yesus itu disalib. Jadi kalau ditanya apa argumen kita yang paling utama yang mengatakan Yesus disalib, tentu orang Kristen pasti mengatakan Alkitab itu sendiri. Ada bukti eksternal, tetapi yang paling penting bukti internal dulu, yaitu Alkitab yang mengatakan. Dan kalau dari pihak Islam tentu tentu pasti yang akan bukti utamanya adalah dari Wahyu begitu. Kalau saya nggak salah mohon dikoreksi, Quran surah 4 156 sampai 158. Saya belum buka Al-Quran, jadi saya nggak tahu, nanti tolong dikoreksi kalau saya salah. Lalu itu keduanya. Nah, kita perlu tahu waktu Alkitab dan Quran ditulis itu lokasinya di mana. Saya membicarakan geografis dulu. Secara geografis Alkitab ditulis di Israel, sudah pasti. Dan secara geografis itu Al-Quran ditulis di Arab. Oke. Nah, kedua tempat ini rentang tempatnya itu berbeda jauh sekali. Sedangkan secara historis, kejadian itu terjadinya di Israel. Oke. Terjadinya di Israel. Nah, itu adalah beda geografis yang cukup jauh sekali. Yang kedua adalah waktu. Waktu yang berbeda jauh sekali. Baik, waktu sudah habis ini. Sudah habis. Oke. Ini masih 40 menit. Sudah waktu 5 menit ini sebetulnya. Oke. Silakan Pak Zuma. Baik, terima kasih ya. Jadi ketika Bang Mario mengatakan bahwa pembuktian secara letak geografis di mana Al-Quran dituliskan dan di mana kemudian Gospel dituliskan, itu adalah pembuktian daripada kebenaran. Justru saya melakukan pembuktian terbalik. Justru apa yang dituliskan di dalam iman Kristen yang katanya dikatakan dituliskan di Yerusalem, itulah yang kemudian membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib. Ini lucu memang kedengarannya, tapi itulah faktanya. Nah, kalau misalnya tadi saudara saya mengatakan di Yohanes ada katakan
Yesus disalib. Itu perkataan penulis Yohanes. Nah, sementara perkataan yang ditengarai itu adalah tulisan atau perkataan Yesus itu sendiri, itu tertera di dalam Lukas 24 ayat 44, di mana Lukas mengatakan bahwa Yesus konon berkata, inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis. Ini poin penting. Konon Yesus mengatakan, ya, aku mengatakan kepadamu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, di dalam kitab Nabi-Nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Apa yang tertulis itu jelas dikatakan bahwa pertama, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Nah, ayat ini telah membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib. Sesederhana itu, ya. Karena memang tidak ada tertulis. Ketika pengarang Lukas mengatakan bahwa ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga, dan itu tertulisnya di Mazmur, tertulisnya di kitab para nabi, tertulisnya di Taurat Musa, maka cukup dalil ini saja telah membuktikan bahwa Yesus itu tidak disalib dan tidak pernah bangkit di hari ketiga. Kenapa? Sampai hari ini, ya mungkin pengecualian malam ini, Saudara Mario bisa membuktikan bahwa betul-betul di dalam Mazmur, di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi, ada tertulis bahwa Mesias akan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Ini saja. Nggak usah melebar dulu kemana-mana. Kalau tadi membicarakan tentang Al-Quran, Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya. Al-Quran itu yang bercerita bukan Rasulullah Muhammad SAW. Yang bercerita adalah Sang Maha Melihat, Sang Maha Mendengar, Sang Maha Menyaksikan. Yaitu Dia yang di hadapannya bumi ini hanya sebesar debu. Berarti kalau bumi ini di hadapannya hanya sebesar debu, apapun yang terjadi, di mana esensi ini tidak terikat waktu dan ruang, yang kalau kita ukurannya antara Nabi Isa, Yesus, dan Rasulullah Muhammad SAW itu ada ratusan tahun, di hadapan beliau itu sedetik pun tidak cukup. Maka tidak ada rintangan, tidak ada halangan untuk dia menceritakan kembali kepada utusannya yang akan datang. Nah, kemudian, ketika dikatakan bahwa Yesus itu disalib, dan pengikutnya ada, dan pengikutnya konon ceritanya adalah mereka yang taat kepada ajaran Yesus, maka tentu kita akan mengetahui secara detail sejarah histori orang-orang yang menunggu detik-detik bangkitnya Mesias dari kematian pada hari ketiga. Pertanyaan yang muncul nantinya adalah, siapa oknum yang menunggu sosok Tuhan yang datang dalam rupa manusia, membunuh dirinya demi untuk menyelamatkan manusia dari sesuatu yang sangat besar katanya, yaitu dosa waris. Ya, kalau yang sekarang yang terjadi di atas muka bumi ini, orang-orang menunggu bagaimana caranya bisa menghilangkan COVID-19, gempar seluruh dunia, diketahui oleh siapapun yang bisa berpikir dan bisa mendengarkan di alam dunia, di dunia saat sekarang. Tetapi ada sosok Tuhan, pencipta alam semesta, lalu datang menjelma mencari manusia, lalu mengajarkan kepada kaumnya, kepada pengikutnya, kepada orang yang sesama dengan dia, bahwa dia akan bangkit untuk menghapus dosa, menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Tapi sangat disayangkan, seribu sayang, tidak ada satupun makhluk yang menunggu detik-detik bangkitnya dia dari kematian, duduk, berdiri, berjalan. Tidak ada sama sekali. Tidak ada yang menyaksikan kejadian itu. Bahkan kalau saya diberi waktu, saya akan membuktikan bahwa oknum yang dikatakan Tuhan ini telah berbohong besar dengan mengatakan ketika datang sosok wanita bertemu dia di dalam pemakaman Yahudi, dengan di mana Maria ini bertanya, apakah kamu melihat sosok yang mayat Tuhan kami? Katanya tidak. Tapi pada kesempatan yang sama, laki-laki ini pun mengatakan, pergilah, katakan kepada muridku bahwa ya, aku akan pergi kepada Bapakku. Ternyata ini yang berbicara ini adalah dia sendiri. Oke, terima kasih. Sebentar, saya riset dulu. Saya set dulu timernya. Apa dulu ya? Allahu Akbar. Mantap kopinya. Oke, silakan Mas Mario. Oke, baik. Oke, penjelasan yang
Baik sekali, terima kasih Pak Zuma. Oke, menurut saya begini, kalau Anda bermaksud membuktikan bahwa Yesus tidak disalib dari Alkitab itu sendiri, menurut saya itu akan kesulitan yang sangat besar sekali. Tadi Anda menjelaskan tentang di dalam Lukas, saya lupa Lukas berapa tadi, Pak Zuma, sorry, bisa dijawab? 24 Ayat 44 sampai ayat 46 ya. Oke. Kalau Anda bermaksud menjelaskan di dalam yang Lukas ini, maupun yang menyuruh saya di dalam membuktikan di dalam Mazmur ataupun perjanjian lama yang lainnya, itu akan kesulitan sekali, karena narasi di dalam Injil itu sangat jelas Yesus mati disalib. Yesus disalib dan Yesus mati disalib juga kok. Kalau tadi Anda menolak dalam Yohanes 19 ayat 18 yang tadi yang Anda bilang, karena alasan itu adalah tulisan dari, anggap saja Yohanes ya, anggap saja Yohanes. Nah, anggap saja kita sebut Yohanes. Kalau Anda menganggap bahwa tulisan narasi dari Yohanes 19 ayat 18 itu tulisan Yohanes, bukan tulisan Yesus sendiri, maka Anda harus membuang yang lain juga. Banyak sekali tulisan, saya bilang tulisan putih lah ya, karena kalau di Alkitab, di elektronik, tulisan Yesus itu merah, perkataan Yesus itu merah, yang bukan Yesus itu putih. Maka Anda harus membuang semua tulisan yang putih, begitu. Anda tidak bisa menerima sebagian yang putih, lalu menolak sebagian yang putih lagi. Anda harus menolak sebagian, semua yang putih, jadi cuma tulisan merah saja yang dibaca, yang dipercaya. Menurut Anda itu akan kesulitan besar sekali, begitu. Jadi ini ayat yang sangat jelas, tidak multitafsir, dan sangat betul-betul gamblang, mudah dimengerti, begitu. Terlepas dari yang tadi Anda mengatakan, adanya ayat yang bisa menjelaskan atau penubuatan apapun yang di dalam perjanjian lama yang bisa dibuktikan di dalam perjanjian baru, whatever, bla bla bla. Tapi itu semua sudah dijelaskan di dalam kitab narasi ini, begitu. Kalau Anda tidak mempercayai narasi di dalam Lukas ini sebagai satu bentuk utuh kejadian Yesus disalibkan, maka harus membuang semuanya, begitu. Nah, lalu saya akan melanjutkan penjelasan saya tadi yang kelupaan. Itu tanggapan saya untuk Pak Juma. Pertimbangkan hal-hal berikut. Mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, tadi saya sudah sebut faktor geografis. Yang satu di lokasi Israel, waktu kita dicatat tentang penyaliban Yesus. Yang satu lokasi di Arab, tentang mencatat tentang Yesus tidak disalib. Pertimbangkan dua itu. Yang satu jaraknya dekat, yang satu jarak terlalu jauh. Oke? Yang kedua, pertimbangkan waktu. Yang satu dicatat di abad pertama, yang satu yang lain tercatat di abad kedua. Abad ke-7. Oke lah, abad ke-6 juga nggak apa-apa deh. Saya korting satu abad. Begitu. Tapi beda 5 abad, beda 6 abad, beda 4 abad saja, itu sudah sangat jauh sekali. Beda ratusan tahun. Begitu. Lalu yang ketiga, saksi mata. Siapakah yang mencatat, siapakah yang melihat kejadian waktu Yesus disalib? Orang-orang yang ada di Israel itu sendiri, atau orang yang bukan di Israel itu sendiri, yaitu Muhammad. Oke. Lalu yang keempat, adakah bukti selain bukti internal itu sendiri? Kekristenan ada, bukti internal Alkitab, bukti eksternal ada, catatan-catatan sejarawan di luar Alkitab yang menjelaskan, yang memberitahu bahwa Yesus mati disalib. Apakah Quran ada, apakah di dalam Islam ada, bukti eksternal ini, kalau ada saya sih mau mendengarnya. Begitu. Dan semuanya di dalam pihak Kristen itu satu pandangan semuanya, yaitu Yesus mati. Oke, di dalam Islam saya mendengar bahkan ada 3 pandangan setidaknya. Yesus disubstitusi, oke? Yesus itu ini pandangan yang populer, yaitu Yesus ditukar dengan orang lain yang mukanya diserupakan. Yang kedua, Yesus itu ya nggak disubstitusi, disalib sih, cuma mati. Nggak mati. Yesus disalib cuma nggak mati, yaitu pingsan begitu. Yang ketiga ada yang terima juga, cuma ini sebagian kecil, sangat jarang sekali Yesus mati, begitu. Nah, variasi-variasi pandangan ini membuat bermasalah di dalam tubuh Islam itu sendiri. Oke, itu 5 faktor yang saya bilang: geografis, waktu, saksi mata, lalu bukti internal, bukti eksternal, dan yang ketiga pandangan. Tolong jawab pertanyaan saya, siapapun yang mendengar ini, mana yang lebih layak dipercaya jika Anda mempertimbangkan 5 faktor tersebut? Faktor geografis, faktor waktu, faktor saksi mata. Baik, waktu sudah habis, 5 menit sudah dipakai dengan bagus sekali. Silakan Mas Zuma untuk menjawab ataupun apapun itu, silakan. Baik. Jadi gini, ketika kemudian Anda menarasikan bahwa kebenaran itu mutlak berasal dari Bible, karena Bible dituliskan di Yerusalem.
Berarti kita tidak bisa menafikan kebenaran dan penolakan Yahudi terhadap Kristen. Kenapa? Karena kitab Kristen itu kemudian seperti yang saya bacakan tadi, yang saya tunjukkan, Lukas 24. Bercerita tentang kitab Musa, kitab Daud, kemudian bercerita pada kitab nabi-nabi selainnya. Di mana Yesus mengatakan ada tertulis, Mesias akan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Nah, sekarang pertanyaan saya kembalikan kepada saudara. Apakah Yesus lebih benar daripada orang-orang yang memiliki kitab Taurat, memiliki kitab Mazmur, yang mana di dalamnya itu jelas jaraknya jauh daripada pengajaran Yesus? Belum lagi kalau kita bercerita tentang pengajaran gereja. Bagaimana kemudian kitab Taurat penulisannya diwahyukannya di mana, lalu kemudian kitab itu dicocok-cocokkan, didudukkan Yesus sebagai orang yang nyata tidak ada pernah mengajarkan seperti apa yang dirumuskan oleh gereja. Contoh, taruh kita ngambil Yesaya, telah lahir, ya, telah lahir telah lahir seorang anak, Allah yang perkasa, itu kapan dituliskan? Kalau Anda kemudian menuduh Al-Quran secara serampangan dengan mengatakan bahwa Arab jauh selisih beberapa abad, saya pun akan mengembalikan itu kepada kitab Anda. Sekarang lagi saya katakan, saya tidak butuh Al-Quran untuk membuktikan ini. Kenapa? Al-Quran itu sudah final. Yesus tidak disalib, selesai. Pembuktian kebenaran daripada Al-Quran itu sendiri dibenarkan. Satu, orang-orang yang punya silsilah turun-temurun sampai hari ini tidak mengimani apa yang tertuang di dalam kitabnya orang Kristen. Ada Nikodemus, ada Maria, ada Yusuf Arimatea. Orang-orang ini yang menurunkan Yesus konon di dalam kitabnya orang Kristen. Pertanyaannya sekarang, kemana keturunan mereka? Kemana iman mereka? Kalau memang mereka mengimani apa yang dinyatakan oleh bapak-bapak gereja saat sekarang, seperti yang diterangkan oleh saudara Mario, itu adalah mutlak sesuatu yang benar, sekaitan, searah, sejalan, seirama dengan siara, seirama dengan fakta, bukan sesuatu yang sifatnya khurafat. Ya, nah, mana dia? Sekarang yang menjadi pusat kekristenan yang mengimani seluruh konsep yang dipaparkan oleh bapak-bapak gereja itu di Vatikan adanya, bukan di Yerusalem. Jadi sejarah apa yang akan Anda uraikan di sini? Nah, yang muncul di permukaan kemudian adalah ketika Al-Quran mengatakan beliau tidak disalib, ya kan? Tidak ada penyaliban terhadap Nabiullah, ya, yang diutus mengajarkan kebenaran kepada Bani Israel itu. Nah, orang-orang Yahudi yang memegang teguh tongkat estafet kenabian mereka, ajaran mereka, itu tidak pernah memberikan ruang di dalam konsep ibadah mereka, di mana ada sosok nabi yang tampil di situ sebagai nabi yang pernah disalib, yang pernah dibunuh. Lalu kemudian mengarahkan ajaran mereka searah dengan ajaran yang datang dari Vatikan sana. Itu nggak pernah kita temukan. Nah, sekarang kita berbicara mengenai dalil. Ketika sahabat saya mengatakan bahwa Yesus itu mutlak disalib, karena itu didukung oleh kitab. Saya hanya ingin satu yang tadi, Lukas 24, Anda belum membantah, Anda belum membuktikan. Sekarang saya ingin melihat di dalam Ibrani 5 ayat 7. Ini suratnya Paulus. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa maupun permohonan dengan ratapan dan air mata kepada Dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Dan doanya didengar karena kesalehan. 1. 2. Yohanes 11 ayat 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Pengakuan Paulus, Yesus berdoa agar dia diselamatkan dari maut, dan doanya dikabulkan, diaminkan. Dalam Yohanes 11 ayat 22, doanya akan dikabulkan, segala sesuatu yang diminta kepada Allah akan dikabulkan kepada Yesus. Ini penting. Apakah Yesus ikhlas disalib, ditangkap? Adakah tanda-tanda dia ikhlas untuk disalib? Tidak ada. Nanti kita uraikan secara histori. Silakan. Terima kasih. Waktu sudah habis, kita reset dulu. Silakan Mas Mario untuk mengkonter atau menjawab ataupun apapun itu, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Jumal. Lalu mohon maaf dengan tanpa mengurangi rasa hormat, banyak sekali tadi, enggak banyak sih, beberapa hal tadi Anda luar dari konteks tentang penyaliban dan kematian. Sebenarnya saya tidak mau membahas tentang kebangkitan, tapi bolehlah saya singgung-singgung sedikit, karena penyaliban, kematian, dan kebangkitan itu ada kaitannya sedikit.
Nah, tadi Anda sempat bertanya begini, Yesus lebih benar daripada orang-orang Yahudi, karena tadi saya mengatakan jarak dari Islam dan Kristen itu sendiri pun pada waktu kitab ditulis itu jaraknya ya bisa 5 abad, anggap 4 abad juga nggak apa-apa begitu. Ya sama saja dong dengan perjanjian lama, perjanjian baru ditulisnya juga berbeda jauh begitu. Memang sih perjanjian lama, perjanjian baru ditulisnya cukup jauh waktunya begitu. Tapi setidaknya itu dari satu bangsa, Pak. Setidaknya dari satu bangsa yang sama, bukan dari memang berbeda abad. Tapi bayangkan, bagaimana menulis sesuatu yang perspektifnya itu berbeda sekali dari waktu yang sangat lama plus tempat yang sangat jauh sekali. Zaman dulu nggak ada kereta, nggak ada transportasi apapun yang secanggih sekarang ya Pak. Nggak, apalagi internet, nggak ada. Itu sudah mengurangi nilai sekali itu. Bagaimana bisa menjelaskan itu? Sudah tempatnya beda jauh, waktunya beda jauh. Perjanjian lama, perjanjian baru, itu tempatnya sama, tetapi waktunya saja jauh. Begitu. Ya, masih lebih mending kita lah begitu. Perjanjian lama, perjanjian baru cuma beda waktu, walaupun tempatnya sama. Menurut saya begitu. Waktu Anda menjelaskan tentang Ibrani, saya amin dan setuju, Pak. Amin dan setuju itu, Pak. Allah menyelamatkan dia dari kematian. Saya amin dan setuju 100%. Tetapi bukan dengan cara tidak mati. Yesus mati, tetapi dibangkitkan oleh Allah pada hari yang ketiga. Amin, Pak. Amin sekali 100% itu. Tapi bukan dengan cara tidak mati. Yesus mati, tapi diselamatkan Allah dari kematian dengan cara dibangkitkan pada hari yang ketiga. Begitu. Kita berdua menafsirkannya berbeda. Saya mengerti itu, dan menurut saya itu tafsirannya betul. Oke, lalu Anda boleh menjawab pertanyaan saya. Ini faktor ini yang penting sekali, Pak. Saya nggak memakai Alkitab. 5 pertanyaan yang tadi, Pak. Mana yang lebih layak dipercaya jika 5 hal ini dipertimbangkan? Begitu. Habis waktu yang ini, nanti saya akan jelaskan dengan satu ilustrasi yang sangat penting sekali. Karena ini, mengapa ini penting, Pak? Begitu. Karena pembuktiannya netral. Saya tidak memakai Alkitab Anda, saya tidak memakai Alkitab saya, begitu. Maksudnya ayat-ayatnya ya, tidak ada ayat Alkitab di dalamnya. Tapi tolong pertimbangkan dengan nalar. Mana yang lebih layak dipercaya? Kalau Anda mengatakan Alkitab saya sendiri mengatakan kok Yesus nggak disalib, ini itu Yohanes 19:18 itu kurang gamblang apalagi begitu. Kalau Anda menyuruh saya membuktikan yang, saya lupa yang apa tadi, Mazmur kali ya. Itu ada ayat yang lebih jelas yang tidak perlu dimultitafsirkan, itu sudah menjelaskan semuanya, Pak. Begitu. Jadi tidak ada lagi kalimat segamblang itu. Kalau ada kalimat segamblang yang mengatakan Yesus tidak disalib, Yesus tidak mati, ya otomatis nggak bangkit sih. Kalau ada segamblang itu, tidak multitafsir, tolong kasih tahu saya. Tolong kasih tahu saya. Itu yang segamblang itu ya, yang segamblang Yohanes 19:18, mau yang tulisan merah, tulisan putih, terserah. Kalau ada segamblang itu, wah saya perlu pertimbangkan lagi. Dan banyak tempat di mana-mana, di perjanjian baru ada, perjanjian lama ada, begitu. Tolong kasih tahu saya dengan senang hati mau melihatnya. Di mana itu? Begitu. Karena kalimat yang saya kasih itu gamblang sekali. Mana mungkin kalimat yang gamblang ini dimultitafsirkan lagi? Tidak mungkin. Sedangkan kalau yang Anda tadi katakan Mazmur lah, apalah, itu masih multitafsir loh. Yang Ibrani tadi, itu saja kita berdua masih tafsirannya berbeda kan? Kita berdua menafsirkannya dengan berbeda. Tapi ada nggak yang bisa mengatakan segamblang Yesus tidak disalibkan, Yesus tidak mati? Begitu. Kalau ada yang segamblang itu, seperti segamblang Al-Quran. Saya lupa Quran berapa gitu, surah berapa. Yang seperti segamblang Quran. Nah, seperti itu Pak, segamblangnya. Kalau betul ada yang segamblang itu, tolong beritahu saya. Tolong beritahu saya. Oke? Saya sudahi 20 detik terakhir, silakan. Baik, terima kasih. Kita langsung masuk ke sesi TikTok aja ya. Sepertinya sudah mulai masuk ke ekstensi diskusi ini. Jadi kalau pakai timer nanti aku sepertinya. Oke, saya kasih waktu 30 menit. Untuk versi TikTok ya. Jadi versi TikTok. Bang Zul, ya. Bukannya saya masih ada waktu 5 menit? Tadi yang pertama saya, terus Pak Zul dulu. Ya, Bang Zul, masih ada 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke, silakan teman semua. Maaf, ya, makasih Bang Zul, sekedar mengingatkan aja sih. Siap. Kalau tidak diizinkan juga nggak apa-apa. Ya. Ayo lanjut. Jadi gini, ketika saudara menjadikan Yohanes 19 ayat 18 ini sebagai acuan pembenaran, di situ gamblang katanya. Dan di situ dia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang yang lain, di sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Oke,
Ini adalah catatan orang yang kemudian menuliskan sebuah cerita yang kitabnya kemudian disebut dengan kitab Yohanes. Baik. Memang jelas ada oknum di dalam kitab Anda. Sekarang pertanyaannya sangat sederhana itu loh. Jangan bawa-bawa Quran dulu. Bawa orang yang memegang sejarah kehidupan daripada keturunan Bani Israel itu sendiri. Apakah benar cerita ini ada? Apakah benar apa yang tertuang di kitab ini ada? Karena kita berbicara mengenai fakta. Berbicara mengenai fakta berarti harus kembali kepada titik objek di mana kejadian itu disangka terjadi. Di kitab mana memang tertuang rumusan-rumusan gereja mendudukkan Yesus sebagai Tuhan, datang dalam rupa manusia, mati, disalib, bangkit pada hari ketiga. Memang betul di kitab Anda itu jelas gamblang adanya. Tapi sangat disayangkan gitu loh. Di kitab yang sama justru menunjukkan orang yang mengatakan dirinya ini sebagai orang yang disalib bangkit pada hari ketiga tidak ditemukan apa yang dia katakan. Contoh yang saya katakan tadi di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai ayat 46 itu sama sekali tidak ditemukan di kitabnya Bani Israel. Sementara oknum ini menyebut kitabnya orang. Katanya di Torah, katanya di Mazmur, katanya di kitab para nabi-nabi. Kita cari supaya netral gitu loh. Ini kan kitab Anda. Ketika kitab Anda mengatakan dia di tengah-tengah disalib, ya itu kitab Anda. Nah sekarang kita coba mengambil perkataan orang yang saudara anggap sebagai Tuhan, yang mengatakan ada tertulis Mesias seperti dia yang akan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Tertulis di Taurat, tertulis di Mazmur, tertulis di kitab para nabi-nabi. Sederhana sebenarnya. Berhenti saya jadi kristolog per hari ini juga. Kalau Anda bisa membuktikan tertulis di mana pernyataan daripada Yesus itu. Kalau tidak ada, maka semuanya akan gugur. Ya, dalil-dalil yang ada di dalam kitab Anda semua akan gugur. Ketika yang dimaksud oleh Yesus itu ada tertulis di Taurat, ada tertulis di Mazmur, ada tertulis di kitab para nabi-nabi bahwa Mesias akan bangkit di antara orang mati di hari ketiga, maka hari ini adalah hari terakhir saya menjadi Kristolog. Saya tutup buku dan akan jualan tempe aja di pasar. Kalau Anda bisa membuktikan itu, tapi kalau tidak, maka percuma Anda menunjukkan dalil ini. Belum lagi ketika saya masuk ke dalam kitab yang mengatakan ada tertulis jika engkau adalah anak Allah, katanya, maka malaikat akan mengirimkan, maka Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya agar menatang di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu ada tertulis juga. Ternyata iblis lebih hebat daripada pengakuan Yesus. Yesus mengatakan itu. Yesus mengatakan tertulis Mesias akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Di mana tertulis itu? Hoax. Tidak ada tertulis. Sampai hari ini tidak ada yang mampu menunjukkan itu. Tapi ketika iblis mengatakan, jika benar engkau adalah anak Bapa, buanglah dirimu dari sini ke bawah, karena ada tertulis. Bapa akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Iblis mengatakan itu dan terbukti benar ada tertulis di kitab Mazmur. Yesus mengatakan itu tidak terbukti ada di kitab Mazmur. Sekarang kebenaran apa yang ingin Anda jajakan? Kitab Anda mengatakan ada Tuhan dibunuh, bangkit hari ketiga. Oknum yang tinggal di sana beranak pinak, keturunannya sampai hari tidak mempercayai itu. Anda mempercayai ajaran dari Barat. Yang Anda katakan ditulisnya di Yerusalem. Anda lupa bahwa kitab Anda diajarkan hanya kepada orang-orang yang ada di kerajaan Romawi dan Yunani. Tidak diajarkan kepada orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi tidak percaya. Dari abad pertama mereka nggak percaya. Jadi bagaimana kemudian Anda bisa mengatakan Yesus fakta atau fiktif atau fiksi? Jelas kitab Anda sendiri yang mengatakan itu. Menguraikan lebih jelas, menjelaskan lebih terurai bahwa Yesus itu hanya fiktif. Boleh saya katakan bahwa dia adalah aktor fiktif sama sekali. Demikian. Baik, terima kasih Mas Umar. Kita reset waktu saya. Masuk sesi TikTok. Aduh, maaf, kepanasan mau tuh. Kita beri waktu 30 menit ya Mas Umar. Cukup ya? Baik. Nah, 30 menit. Aturan TikTok ini boleh langsung disanggah kalau lawan diskusinya itu dikatakan kurang jelas ataupun mau mempertegas bisa langsung disanggah. Silakan Timur, saya mulai 30 menit. Mas Mario sudah jelas? Iya, kalau saya sanggah, saya perlu bilang silahkan dulu nggak kayak di Geraha Mualaf? Boleh, silakan gitu bisa, apa-apa. Oke. Oke, silakan dilanjutkan.
Timur akan berjalan, salah satu akan yang berbicara langsung ini Timur berjalan. Ini siapa? Oke. Saya hanya ingin mengajukan sebuah dalil, Bang. Tolong uraikan. Kisah Para Rasul 29, Kisah Para Rasul ayat 25, ayat 19. Tetapi mereka berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Tolong Anda terangkan kepada saya, apa yang ingin Anda keluarkan dari ayat ini? Ketika ayat ini menerangkan adanya perselisih paham tentang oknum yang bernama Yesus, ada yang mengatakan hidup, ada yang mengatakan masih sudah mati, ada yang mengatakan masih hidup. Silakan. Sorry, Kisah Para Rasul berapa? 25 ayat 19. Mudah-mudahan saya tidak salah ayat. Oke, boleh timer mati beberapa 10 detik aja. Saya baca sebentar. Dibaca atau saya screen? Saya baca sendiri, sorry. Ayo baca langsung aja, karena ini versi TikTok 30 menit itu untuk kalian berdua, bukan versi chapter ini. Oke, ya wes lah. Oke, lanjut ya. Ya. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Oke, ini waktu Kisah Para Rasul terjadi yang ditulis ini, nggak semua orang tahu bahwa Yesus itu sudah bangkit. Banyak orang yang sudah tahu bahwa Yesus mati. Itu poin yang utama loh Pak. Itu poin pertama yang Islam tolak, yaitu Yesus tidak mati. Oke, nah sekarang Paulus mengatakan hidup. Sementara orang-orang yang lain mengatakan mati. Yang mana yang benar dan apa yang menjadi acuan Anda mengatakan Paulus lebih benar? Silakan. Kalau memang Paulus mengatakan hidup, tentu itu dia tahu dari murid-murid yang lain kok. Kenapa tidak? Dari mana Anda bisa tahu? Sementara orang berselisih paham pada masa itu. Yang berselisih paham itu hanya jemaat-jemaat awam. Dari mana Anda bisa tahu itu? Kalau Anda baca dari awal, tentu itu banyak Anda dibilang ada jemaat beberapa orang kok. Tapi faktanya ketika Yesus itu muncul di tengah-tengah muridnya, apa yang mereka katakan? Salam alaikum, apa kata mereka? Mereka terkejut, mereka ketakutan, mengira yang muncul ini ada hantu. Ayo, yang mana yang Anda katakan orang awam? Oke, kaget itu apa memang artinya adalah pasti itu kaget itu kan bukan berarti orang menyadari bahwa dia itu memang hidup, tidak. Ya kan gini, bahwa nggak wajar kalau ada orang mati hidup, nggak wajar itu Pak. Nah, berarti Yesus tidak mengajarkan tentang dia akan bangkit. Ayo, siapa bilang? Nah, buktinya murid-muridnya ketika melihat Yesus setelah kejadian dia mengira melihat hantu. Oke, ada tertulis Pak. Robohkan bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan membangunnya. Sorry, saya salah. Robohkan bait Allah ini saya akan mendirikan dalam 3 hari. Waktu itu murid-muridnya nggak mengerti kalimat itu. Waktu itu murid-muridnya nggak mengerti kalimat itu. Oke, kalimat pertanyaannya sudah? Jadi gini, di dalam Lukas 24, dia mengatakan, konon ada tertulis, ya kan? Berarti jika benar tentang penyaliban ini adalah sesuatu kebenaran, maka Yesus telah mengajarkan itu kepada muridnya. Jika benar Yesus mengajarkan dia akan bangkit pada hari ketiga, maka murid-muridnya menunggu detik-detik kebangkitan sang guru, bukan malah setelah bangkit mengira dia melihat hantu. Lukas 24 ayat 37. Mereka terkejut dan ketakutan karena menyangka mereka melihat hantu. Coba, Anda kalau dipesan, andai saja Anda hidup pada masa itu, wahai Mario, ada tertulis, aku akan bangkit pada hari ketiga. Ketika terjadi, Yesus ditangkap, maka Anda pasti akan menunggu detik-detik bangkitnya hari ketiga. Begitu Anda melihat Yesus, maka Anda akan bersorai-sorai. Tapi faktanya, Anda malah ketakutan. Berarti, apa yang dibesar-besarkan oleh gereja saat sekarang, kita sudah buktikan bahwa orang yang hidup pada masa itu tidak pernah diajarkan. Belakangan baru konsep ini muncul. Coba Anda sanggah, bagaimana kemudian Paulus mengatakan hidup, murid-murid mengatakan mati. Kalau Anda mengatakan itu orang awam, maka murid-muridnya mengira yang dia lihat itu adalah hantu. Bagaimana Anda bisa keluar dari masalah ini? Silakan. Oke, jadi begini, waktu mereka dikatakan takut, itu bukan berarti ketakutan yang aneh-aneh. Itu ketakutan yang mengatakan bahwa nggak wajar Pak, ada yang namanya orang mati lalu hidup. Makanya waktu Yesus bilang, dirobohkan bait Allahnya akan diberikan dalam 3 hari. Mereka nggak paham. Dan tidak ada kejadian natural dalam sejarah sampai pada waktu itu. Yang tercatat loh ya Pak, ada orang mati lalu hidup.
begitu. Bagaimana dengan Lazarus? Jadi Lazarus bagaimana? Ketika Yesus mengatakan Lazarus bangkitlah, apa yang terjadi bangkit? Orang-orang di situ tidak ada yang kaget, semua terkesima, semua takjub. Lalu kenapa ketika Tuhan yang bangkit pada hari ketiga? Coba Anda lihat di Markus 14 ayat 50. Bagaimana kemudian murid-murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Coba. Lari meninggalkan Yesus itu sudah bukti indikasi kuat bahwa mereka tidak pernah diajarkan kalau apa yang Anda ajarkan hari ini, kalau apa yang gereja ajarkan hari ini. Murid lari. Padahal mereka sudah tahu kalau yang menjadi Yesus di hadapan mereka, yang mereka temani tidur, mereka temani makan, adalah Sang Pencipta alam semesta. Mereka tidak perlu lari. Tapi fakta, kitab yang membuktikan, saya tidak butuh Quran. Kitab Anda sendiri yang membuktikan Yesus itu tidak pernah disalib apalagi bangkit. Silakan Anda bantah. Pada waktu itu terjadi, mereka memang cuma sampai pada momen itu saja, Pak. Apakah mereka hanya berhenti pada mereka terkejut itu saja? Masih ada cerita sambungannya loh, Pak. Anda nggak sambungan itu? Masih iya, ada cerita sambungannya? Dan kalau kita cerita sambungannya lebih parah. Oke, boleh tolong kasih tahu saya ayat berapa yang lebih parah? Ayat selanjutnya di dalam Lukas 24, apa yang terjadi? Ketika murid-murid ini tidak percaya bahwa yang ada di depannya itu adalah Yesus, bukan hantu, apa yang terjadi? Apa kata Yesus? Kenapa kamu ini? Ada apa dengan kalian? Coba, Yesus aja heran. Kalau Yesus mengajarkan dia akan bangkit, tak perlu heran dia. Murid-muridnya juga tidak perlu ketakutan. Ada apa dengan kalian? Ya, akulah ini, rabalah tanganku, inilah kakiku. Inilah aku, rabalah aku, kata dia. Lihatlah, karena hantu tidak memiliki daging dan tulang. Sambil berkata, Yesus membentangkan tangannya. Dia memperlihatkan kakinya. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Inilah aku, rabalah aku. Apakah pada saat itu Yesus ingin membuktikan dirinya Tuhan? Atau ingin membuktikan bahwa dirinya adalah manusia, bukan hantu? Belum lagi ketika murid masih pelangak-pelongok, Yesus, aduh, adakah makanan di antara kalian? Kemudian muridnya memberikan ikan goreng, lalu juga sedikit madu, lalu kemudian Yesus makan. Apakah di situ Yesus ingin membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan? Atau dia ingin membuktikan bahwa dia bukan hantu, dia bukan orang yang bangkit dari kematian? Coba, silakan. Kalau Anda membaca kisah selanjutnya, itu dengan jelas, dia yang mengatakan sendiri. Yesus itu mereka kaget, bukan Yesus, mereka kaget, tapi nggak berhenti sampai di situ. Ada timbul keraguan-raguan di dalam hati mereka. Tapi setelah sampai di situ, adakah berhenti? Tidak. Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kamu adalah saksi dari semuanya dan yang lain-lain. Aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini dan sampainya. Dan yang selanjutnya kenaikan Yesus, begitu. Apakah itu kurang meyakinkan untuk Anda? Oh, jelas. Apapun kemudian yang Anda uraikan tentang dalil itu, di mana Yesus justru memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Dia katakan bahwa engkau akan ke sana, dan sebelum engkau mendatangi seluruh kota yang ada di Yerusalem, engkau akan mendapatkan anak Allah dan anak manusia turun bersama dengan awan-awan. Ada di antara kalian yang belum mati, ya, masih hidup, menyaksikan anak manusia turun dari awan. Tapi sampai hari ini, semua tinggal tulang belulang. Tapi anak manusia belum datang juga. Berarti apa yang diterangkan ayat-ayat selanjutnya justru akan menghancurkan doktrin iman Anda yang mengatakan dia mati, dia bangkit, dan dia adalah Tuhan. Itu sangat sederhana sebenarnya mematahkan itu. Karena inilah saya katakan bahwa dalil kitab Anda yang membuktikan bahwa Yesus itu yang disalib. Satu, sejarah, pelaku sejarah, orang-orang yang hidup di tempat yang ada saat sekarang yang memiliki kitab original teks itu tetap tidak pernah mengimani tentang penyaliban oknum yang bernama Yesus yang kalian imani sebagai jelmaan Tuhan. Dua, yang ketiga, Al-Quran menerangkan dengan terang, dia adalah kalamullah dalam iman saya, dia adalah firman Allah yang menjelaskan tentang itu, dan dibenarkan oleh kitab Anda sendiri. Dengan secara teliti, secara kritis kita lakukan pendalaman terhadap dalil per dalil. Ini bukti bagaimana kemudian orang-orang yang ada pada zaman itu berselisih paham tentang seorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan hidup, ada yang mengatakan mati. Menjawab semuanya. Tinggal Anda yang berpikir, apakah konsep rumusan-rumusan gereja ini akan Anda bawa sampai ke kubur, atau Anda akan meninggalkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran para nabi? Silakan. Oke, terima kasih Pak Farad. Menurut saya begini, kalau memang Yesus mengatakan dia itu memang mati, dan memang narasinya mati kok. Narasinya mati. Kalau Anda kenapa hanya mengutip dari ayat yang Lukas tadi saja? Kenapa tidak banyak di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Ada banyak sekali bukti internal yang mengatakan bahkan di dalam narasi Yesus dikuburkan. Ada begitu orang mati, orang yang hidup terus dikuburkan di dalam sejarah mereka. Ada begitu orang yang prajurit Roma yang tidak berhasil membunuh, mengeksekusi orang yang harus dihukum mati,
sehingga dia hanya dituduh sebagai pingsan? Menurut saya tidak, begitu. Prajurit Roma memang orang terlatih untuk membunuh, begitu. Oke, menurut saya ada pertanyaan penting ya Pak, yang Anda harus menjawab. Ada nggak bukti eksternal di luar Al-Quran yang mengatakan Yesus tidak mati? Banyak pertanyaan Anda belum menjawab. Terima kasih, silakan. Baik. Bukti eksternal. Pertama, kitabnya Bani Israel. Itu lebih akurat. Mereka sedikit pun tidak pernah menceritakan tentang apa yang Anda paparkan malam hari ini, tentang adanya sosok Tuhan yang datang nusul menjadi manusia, bangkit pada hari ketiga. Itu bukti otentik. Kita tidak perlu mengambil dari bukti lain, karena bukti lain kalau berbicara mengenai sejarah itu berbicara mengenai manusia biasa. Sejarah bisa dipelintir, tetapi kitab suci meskipun bisa dipelintir, tetapi orang yang taat memegang original teks kitab mereka itu lebih tahu, lebih paham, lebih mendekati kebenaran. Nah sekarang kalau Anda mengatakan ada tidak bukti di luar daripada Al-Quran? Satu, bukti dari kitab Anda. Kedua, bukti dari kitabnya agama Yahudi. Ketiga, bukti dari tempat Yesus dibesarkan. Keempat, bukti secara mendunia. Tidak ada sekomunitas manusia yang pernah bersiara dalam rentetan waktu yang bersamaan, kemudian secara kontinu yang melakukan penghargaan terhadap kejadian-kejadian yang pernah terjadi berdasarkan terhadap kitab Anda. Itu tidak bisa dipungkiri. Kalau Al-Quran, berbicara mengenai Al-Quran, apa yang dituangkan oleh Al-Quran? Nama Al-Quran saja, kita nggak usah masuk ke dalam ayat per ayat. Nama Al-Quran, kemanapun dia pergi, itu tidak ada kekuatan yang sanggup untuk menundukkan nama Al-Quran. Contoh, kitab Anda, ketika dia ke Cina, kata Alkitab berubah. Ketika dia ke Jepang, kata Alkitab berubah. Ketika dia kemanapun di muka bumi ini, kata daripada Alkitab itu berubah. Al-Quran, Anda bawa kemanapun, tidak ada kekuatan yang hebat, yang berkuasa di atas muka bumi ini, yang mampu menundukkan kebesaran nama Al-Quran. Belum isinya. Namanya aja dulu. Mau penguasa seperti apapun di atas muka bumi ini, tidak akan mampu menggantikan nama kitabnya umat Islam. Ketika masuk di Amerika, oh jangan namakan Al-Quran, rubah dia dengan nama ini. Tidak bisa. Itu bukti bahwa jangankan isinya, namanya pun tidak bisa takluk oleh manusia. Kembali kepada pertanyaan Anda, adakah bukti otentik di luar Al-Quran yang membenarkan bahwa Yesus itu tidak disalib? Sangat sederhana. Bukti otentiknya kitab Anda, kitabnya orang Yahudi, orang-orang yang hidup pada masa itu, dan juga keturunan daripada orang-orang yang sesama dengan Yesus, tidak sama sekali mengimani konsep kekristenan sebagai sebuah fakta kebenaran. Silakan. Oke, sorry, tadi saya salah ngomong Pak. Ada nggak bukti eksternal, yaitu berupa catatan kuno? Jadi catatan kuno yang nggak ada hubungannya sama kitab sih. Jadi tentang sejarah, begitu. Tulisan-tulisan sejarah orang-orang. Kalau ada, itu menjadi nilai plus bahwa Yesus tidak disalib. Kalau ada. Tapi saya mau memberitahu bahwa ada bukti eksternal di luar Alkitab, di luar orang-orang Kristen. Bukan orang Kristen sama sekali. Bukan orang yang percaya sama Yesus sama sekali. Yang mengatakan bahwa Yesus mati. Begitu. Paulus, Phlegon, Marabar Serapion, Josephus, Lucian Grip, Tacitus. Begitu. Kalau saya mau sebutkan bukunya ya bisa aja. Begitu. Lalu pertanyaan saya, ada nggak catatan sejarah yang cukup kuno yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati disalib? Kalau tadi Anda mengatakan catatan-catatan orang Yahudi, yaitu berupa kitab-kitab perjanjian lama, apapun itulah, semuanya pokoknya di dalam catatan perjanjian lama. Oke, baik, terima kasih. Maka saya mau bertanya lagi, ada nggak statement yang jelas mengatakan Yesus tidak mati disalib? Silakan. Baik, kalau pertanyaan Anda seperti itu, kaitannya dengan hal Yesus. Saya sebagai seorang Muslim tidak membutuhkan bukti-bukti di luar daripada Al-Quran tentang kebenaran Al-Quran. Kalau misalnya Anda meragukan itu, ya itu adalah hak Anda. Itu adalah hak yang Anda akan tuntut sebagai kekuatan yang bisa mengembalikan iman Anda terhadap kitab Anda. Yang terbukti malam ini membuktikan bahwa Yesus itu disalib. Kami umat Islam cukup mengetahui bahwa Al-Quran itu tidak akan pernah mendustakan kebenaran. Oke, baik. Silakan. Oke, sudah ya Pak. Oke, baik. Nah, sekarang saya mau beritahu Pak, mengapa bukti eksternal di luar kekristenan penting dalam hal ini? Kalau saya mau membela Islam, mengapa bukti eksternal di luar Islam itu penting? Bukan yang paling penting, tapi yang penting. Oke, saya mau tadi saya janji mau kasih satu ilustrasi. Jadi tolong dengarkan ilustrasi saya dahulu ya Pak. Jadi begini Pak,
Anggap saja kita berdua sedang ngobrol ya Pak di suatu restoran begitu ya. Restorannya rame orang, ada ya belasan puluhan orang begitu. Tiba-tiba ada orang datang menembak saya mati. Begitu. Menembak saya mati. Kejadiannya cepat, begitu saya ditembak mati, lalu pelakunya langsung kabur begitu saja ya. Pelakunya kabur, lalu lalu Anda melihat saya ditembak mati, lalu orang-orang di sekitar melihat saya ditembak mati. Nggak lama kemudian polisi datang, lalu melakukan olah TKP. Nggak lama lagi wartawan datang melakukan wawancara atau sebagaimana begitu. Lalu catatan tentang kematian saya itu ada dicatat oleh wartawan, lalu dicatat oleh polisi, lalu disaksikan oleh Anda sendiri yang di depan saya karena lagi ngobrol, lalu disaksikan oleh semua, nggak semua lah ya, beberapa orang yang ada di restoran tersebut. Oke. Catatan kematian saya itu jelas ditulis, bukan cuma oleh Anda doang yang merupakan anggaplah teman saya gitu ya, bukan oleh teman saya doang yang mengatakan saya itu mati ditembak, tidak. Tapi catatan polisi, catatan wartawan, semuanya orang yang nggak ada relatif hubungan kekeluargaan dengan saya itu semua mencatat dengan detail. Ya anggaplah nggak detail nggak apa-apa lah, pokoknya saya mati ditembak titik begitu. Mereka nggak kenal pelakunya siapa nggak apa-apa. Lalu ini pertanyaan penting. Tiba-tiba 600 tahun kemudian ada orang yang mengatakan no. 600 tahun kemudian ada orang dari Tibet mengatakan no. Mario nggak mati ditembak, dia mati tua di Jakarta. Maka pertanyaan saya Pak Zuma, mana yang lebih layak dipercaya? Orang yang berdiri 600 tahun kemudian di Tibet atau catatan-catatan dari wartawan, polisi, dan saksi mata orang yang di restoran tersebut? Silakan Pak. Ya, itu perumpamaan. Kalau yang terjadi itu adalah sesuatu yang tidak tertuang di dalam kitab suci. Memang sekarang, iya. Pertanyaan saya kan, mana yang lebih masuk akal Pak? Mempercayai yang mana? Memang itu bukan kejadiannya apa kok? Ya perumpamaan, iya memang. Cuma pertanyaan saya, mana yang lebih masuk akal untuk dipercaya Pak? Silakan. Pertanyaannya sih. Oke. Saya masih kembali kepada lebih percaya terhadap apa yang tertuang sesuai dengan sejarah fakta daripada tulisan ribuan manusia, tetapi ceritanya hoax, tidak ada sedikit pun yang benar. Berarti dalam hal cerita tadi saya, Bapak percaya cerita catatan wartawan polisi atau cerita orang yang dari Tibet 600 tahun kemudian bilang? Saya lebih percaya orang yang akurat pemberitaannya tentang hal-hal yang gaib daripada orang yang dikatakan saksi tetapi saksi palsu. Oh, jadi Anda lebih mempercayai orang yang 600 tahun kemudian itu di Tibet itu? Oh iya. Iya, karena sejarah, karena apa yang dituliskan oleh wartawan-wartawan ini tidak berkesuaian dengan tempat kejadian, tidak berkesuaian dengan orang-orang yang masih menetap tempat yang diceritakan, tidak berkesuaian dengan kebesaran berita yang diberitakan dengan kejadian yang ada di sana. Contoh, ketika ditanya siapa yang menunggu, ada wartawan dikumpul, ayo wartawan kumpul. Apa yang Anda ceritakan itu sangat luar biasa. Saya ingin tanya kepada kalian, apa yang dikatakan oleh sahabat saya bahwa itu tidak pernah terjadi. Coba Anda tunjukkan ke kita, siapa manusia satu orang saja yang menyaksikan apa yang kalian ceritakan itu, melihat oknum yang kalian ceritakan itu detik-detik kebangkitannya. Ayo angkat tangan. Siapa di antara kalian? Apatah lagi kalau sudah banyak kebohongan dari kebohongan, jelas saya tidak percaya. Meskipun dikatakan, oh ini dari ini. Apalagi kalau beritanya cuma terjemahan ke terjemahan, dari terjemahan ke terjemahan, dari terjemahan ke terjemahan, dan seterusnya. Dan apanya yang mau dipercaya? Oke, berarti Anda mau menyimpulkan wartawannya mencatat cerita yang palsu bahwa saya mati. Bahwa fakta bahwa saya memang mati, ditembak orang, disaksikan banyak orang. Wartawan salah, polisi salah. Dan lebih benar orang yang mengatakan di 600 tahun kemudian dari Tibet mengatakan, enggak, Mario nggak mati, Mario mati tua di Jakarta, nggak mati ditembak. Anda lebih percaya orang yang Tibet itu ketimbang catatan bukti sejarah yang tadi? Wow, luar biasa sekali. Serius Pak, Anda lebih memilih itu? Saya hanya ingin mengatakan begini. Ketika wartawan-wartawan ini lolos pemberitaan yang karena main sogok, itu sudah batal. Oke. Main sogok, kenapa saya katakan main sogok? Kemana tulisan Maria? Kemana tulisan Thomas? Kemana tulisan Filipus? Kemana tulisan Barnabas? Kemana wartawan-wartawan yang lain tulisannya? Kenapa ditolak? Ayo. Saya nggak bicara itu dulu. Saya nggak bicara gospel yang kanonik. Saya bicara perumpamaan saya, Pak. Saya bicara perumpamaan saya. Iya, ini juga jawaban. Saya punya jawaban bahwa wartawan yang Anda ajukan bukan hanya dia. Banyak wartawan-wartawan lain. Ada ribuan wartawan lain yang hidup pada masa itu. Mana catatannya? Kenapa mereka diintimidasi catatannya? Dikatakan palsu, dikatakan tidak benar, dikatakan hoax. Apa yang menjadi filter pembenaran sehingga dikatakan wartawan ini yang benar, wartawan ini yang tidak benar? Oke, ini filternya. Ayo. Tolong didengarkan ya. Mengapa tadi saya mengatakan bahwa mengapa tadi saya bertanya kepada Bang Zuma?
Mana yang lebih layak dipercaya? Orang yang ada di Tibet 600 tahun kemudian, yang beda rentang waktunya jauh sekali, dan juga jarak geografisnya yang sangat-sangat jauh sekali. Tibet sama Jakarta itu jauhnya luar biasa. Mengapa itu menjadi lebih layak dipercaya ketimbang orang yang ada di catatan ini? Nah itu Pak, mengapa dok yang tadi Anda bilang, Injil Thomas, Injil saya jawab. macam, sebentar sebelum selesai. Saya jawab. Anda bilang, mengapa itu semuanya tidak lolos saringan. Yang pertama, faktor pertama yang paling simpel sekali, karena jarak rentang waktu yang berbeda jauh, Pak. Sama Pak, mirip, enggak sama di abad ke-6 ya, maksud saya enggak. Karena jaraknya berbeda jauh dengan Injil-Injil kanonik, keempat Injil. Itu jawaban simpel saya. Silakan Pak. Oke, sekarang saya tanya sama Anda, sebelum saya jawab, dan jawaban Anda ini adalah jawaban dari jawaban saya. Anda percaya mana? Temuan orang yang ada saat sekarang daripada temuan orang-orang yang hidup pada zaman batu ketika mereka bercerita tentang sesuatu yang terjadi pada sekeliling dia. Misalnya, dia melihat batu. Dia mengatakan batu itu adalah dewa. Batu itu bisa mengeluarkan kekuatan. Daripada orang yang bercerita tentang batu pada masa sekarang, bahwa batu itu berdasarkan hasil penyelidikannya dia, dengan akurat dia katakan itu bukan dewa, itu bukan sesuatu yang bisa menghasilkan apa dan apa. Ini kira-kira Anda percaya mana? Udah selesai? Ya, udah selesai. Itu dulu. Oke. Poinnya di situ dulu. Oke, saya akan menerima penjelasan yang masuk akal sih Pak. Kalau memang kasusnya seperti itu, ya, hanya itu saja seperti yang Anda bilang. Ya saya percaya orang zaman sekarang lah, batu itu bukan dewa kok begitu. Ya udah. Oke, sekarang saya jawab pertanyaan Anda. Ya. Berita yang muncul di hadapan Anda dari wartawan yang konon ceritanya hidup pada masa lampau. Oke, sangat sederhana. Ketika Anda mengatakan bahwa mereka lebih otentik, kenapa? Karena mereka hidup sesaman. Satu, mereka lebih otentik. Kenapa? Karena mereka hidup pada kesempatan itu bertemu, bertatap muka, dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah kemudian kita bisa menerima itu? Begitu saja kita terima? Tentu tidak. Nah sekarang, kenapa saya lebih percaya berita yang ada saat sekarang? Karena berita yang ada saat sekarang, ini analogi. Berita yang ada saat sekarang tentang penyaliban itu dipenuhi dengan alat-alat yang sudah modern, alat yang canggih, alat yang lebih akurat pemberitaannya, yang menggunakan secara detail apa yang terjadi antara ini dan itu lebih akurat, jelas adanya. Kenapa? Perangkat yang digunakan untuk memberitakan itu jauh berjuta kali lipat sempurna daripada perangkat yang mereka hidup sesaman, tetapi hanya berdasarkan atas penyelidikan, hanya berdasarkan atas salinan-salinan, hanya berdasarkan saduran. Sementara pemberita yang terakhir adalah pemberita yang akurat, perangkatnya sempurna, dia adalah pemberita yang luar biasa yang dikarang-karang dari mulutnya, tapi dari Sang Pencipta yang telah menciptakan alam semesta ini. Saya lebih percaya. Apalagi didukung dengan apa yang saya paparkan, adanya kacau balaunya informasi yang ada di dalam pemberitaan wartawan-wartawan ini. Saya lebih percaya. Ketika saya mengatakan itu salah, sekarang saya bukti di mana di Yerusalem, tempat di mana Yesus itu disalib, tempat di mana Yesus itu dilahirkan, tempat Yesus di mana dia disunat, tempat di mana yang sampai hari ini masih dipegang secara turun-temurun dan dijadikan sebagai berkat. Tidak ada. Yang ada orang hanya pergi di Vatikan, di sana orang hanya memberikan siara-siara, dan ketika dia bersiara di tempat kelahiran Tuhannya mereka tidak dijamu layaknya orang yang bersiara ke tempat yang seharusnya, di mana Tuhannya dilahirkan, di mana Tuhannya terangkat, di mana Tuhannya mati, dan seterusnya. Tidak diberlakukan sesuai dengan yang seharusnya. Itu fakta akurat yang tidak bisa terbantahkan. Bahwa ternyata mereka tidak punya tempat di situ. Sejarah yang mereka besar-besarkan dalam kitab mereka sesuai dengan pemberitaan wartawan mereka tidak berkesuaian dengan realita yang ada. Tidak berkesuaian dengan realita yang ada. Di forum manapun, ketika orang Yahudi yang memegang kitab Tanakh bercerita tentang Yesus, malah sangat memalukan. Apalagi ketika dia bercerita tentang Talmud, tafsir kitab mereka yang mereka yakini lebih mendekati daripada apa yang tertuang dalam Perjanjian Baru. Ini celaka sebenarnya. Pembahasan ini sebenarnya sangat celaka. Kenapa? Karena ini akan membuktikan bahwa apa yang diimani oleh sahabat-sahabat Kristen saat sekarang berjauhan dengan fakta sejarah, di mana sejarah itu masih tertoreh dengan tinta emas di dalam pemahaman
orang-orang Yahudi, pemegang kitab yang asli original teks, dan juga mereka pemangku tempat di mana tanah ini adalah tanah perjanjian mereka, tidak pernah membudayakan secara agamais tentang apa yang diimani oleh orang Kristen. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak waktunya. Lalu, sebenarnya yang Anda bicarakan dari tadi itu, saya membingungkan sih sejujurnya sih. Saya nggak ngerti yang Bapak bilang tentang perangkat lebih canggih, lebih modern, maksudnya apa itu saya nggak ngerti. Tapi ya sudah, anggap saja saya nggak ngerti. Anggap saja saya nggak mampu Oh, itu bisa saya buktikan, Bang. Bisa saya buktikan itu. Oke. Ya sudah, nanti saja Pak. Jadi begini Pak. Bisa saya buktikan. Oke, sekarang gini. Oke. Saya belum selesai dari tadi, sebentar ya. Kasihlah saya waktu sedikit. Oke, jadi begini, saya ingin membuktikan bahwa alat yang digunakan dulu. Sorry, putus-putus Pak, boleh diulang? Saya bisa membuktikan secara simpel dan sangat sederhana bahwa alat yang digunakan daripada oknum pemberitaan abad ke-6 daripada abad-abad pertama. Saya bisa buktikan itu. Oh, apa itu Pak? Coba Pak, saya penasaran mau tahu. Oke. Contoh, saya kasih pembuktian bahwa alatnya jauh lebih canggih. Ya, ketika begini, Pak, pada abad ke-6. Ini dalam koridor tentang kematian Yesus saja ya? Bukan, saya bisa buktikan yang lain sebagai pembanding untuk Anda bisa pahami betapa hebatnya apa yang ditemukan oleh 6 abad yang lalu, pada abad ke-6. Ya sudahlah, ya wes lah, lanjut aja lah Pak. Oke, 1400 silam beliau menerangkan tentang sidik jari yang baru ditemukan abad-abad sekarang. Kira-kira menurut Anda hebat mana alat yang digunakan oleh beliau pada abad 1400 tahun silam menemukan hal ini dibandingkan dengan baru ditemukannya 1400 kemudian? Saya nggak mau jawab dulu Pak, karena nggak berhubungan dengan tema. Kalau Bapak mau menjelaskan, silakan sih. Silakan menjelaskan, nggak apa-apa. Tapi nggak ada hubungan. Oke, silakan lanjut kembali kepada tema. Iya, wes. Oh, saya ngomong nih. Sorry, ya. Kira masih Bapak yang mau ngomong. Oke, jadi begini Pak, kalau kita berbicara kepada data dan fakta sejarah, kriteria apa yang Anda pakai? Nah, tadi saya memakai kriteria yaitu 5 hal tadi, begitu. Kita nggak membicarakan ayat yang tadi Anda mengatakan, tadi Anda menuntut tentang nggak ada ayat-ayat di dalam perjanjian lama yang menyatakan bahwa Yesus itu mau disalib, apalagi mati, begitu. Ya, kalau menurut saya itu tafsiran. Oke, kalau tafsiran itu masih bisa multi tafsir, seperti yang tadi Anda beritahu di dalam Ibrani, itu salah satunya. Jadi kalaupun saya memberitahu ada, nanti juga Anda pasti bilang nggak ada. Itu anggap saja ya Pak, anggap saja for the sake of argument kita bilang itu multi tafsir, kalaupun ada. Tapi yang saya mau memakai itu adalah alat-alat, kriteria yang umum universal dipakai, bahkan oleh orang-orang awam sekalipun, yaitu 5 hal tadi, begitu loh. Kita kembali kepada 5 hal yang tadi. Kalau Anda punya kriteria yang lain, yang netral, bisa diterima secara umum, yang bukan teologis, yang bukan membicarakan tentang makna, yaitu fakta, data, dan sebagainya. Tolong kasih tahu saya, nanti saya tambahin. Nanti kita diskusikan cocok atau enggak. Yaitu 5 hal tadi. Makanya tadi saya mengatakan kepada Anda, 5 hal tadi, tolong pertimbangkan baik-baik. Mana yang lebih logis? Anda orang yang sangat logis sekali, sangat masuk akal sekali. Pertimbangkan. Mana yang lebih dipercaya dengan 5 tadi? Geografis, waktu, saksi mata, dan yang lain. Waktu 30 menit nggak terasa habis ini ya. Waktunya habis terbuang gara-gara wartawan, gara-gara polisi, gara-gara sidik jari ini. Temanya jadi kemana-mana ini. Ya, sepertinya kita tambahin ini perlu waktu tambahan ya. Ya, tergantung Bang Mario. Kalau masih butuh waktu silakan. Kalau selesai juga nggak apa-apa. Iklan dulu. Mana? Kita tambahkan waktu 30 menit ke depan lagi. Ada waktu, Mario? Silakan. Saya terserah Bang Mario aja. Ya, mau masih sore ini loh. Gimana? Waktu 30 menit atau mungkin bisa di waktu lain boleh. Boleh begini nggak? Kita closing? Ya, nanti boleh begini nggak? Nanti kasih 5 menit terakhir saya, 5 menit terakhir Bang Juma. Berarti langsung closing ini ya? Closing ya? 5 menit terakhir closing statement begitu. Oh, berarti silakan, ini langsung closing aja ya? 5 menit ya? Boleh Bang, siap. Oke, 5 menit. Kita tarik dulu. Siapa dulu? Enggak, silakan. Untuk Mas Mario, untuk closing selama 5 menit. Monggo. Mau yang terakhir nggak boleh? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih. Jadi gini, yang terakhir atau yang pertama ini untuk closingnya? Ya, kalau boleh yang terakhir boleh silakan. Oke, kalau gitu Mas Juma silakan. Baik.
Jadi gini, ada hal menarik tadi di paparan-paparan saudara saya Mario berkaitan dengan pertanyaannya. Adakah sejarah di luar daripada Al-Quran yang menerangkan tentang Yesus itu tidak disalib? Jadi Al-Quran itu sudah final. Satu, Yesus tidak disalib. Kedua, ada yang disalib. Lalu kemudian, ketika Anda mengatakan ada saksi yang mengatakan bahwa Yesus, ada sejarawan yang mengatakan seperti misalnya Flavius Josephus, lalu kemudian saya tambahkan ada juga yang bernama siapa? Barbar Serapion, lalu kemudian ada juga yang kemudian dikenal dengan tulisan yang sekarang yang berasal dari abad pertama di tahun 56 seterusnya gitulah, Tacitus dan seterusnya. Mereka ini menceritakan tentang oknum yang memang disalib. Tetapi kebenaran bahwa dia itu adalah Mesias, anak Maria ataupun bukan, mereka tidak bisa temukan itu di mana. Tapi penyaliban itu ada, dan itu tidak diterangkan oleh Al-Quran. Memang ada penyaliban, tapi oknum yang diserupakan. Ketika kita bercerita misalnya sejarah yang dituangkan kemudian dari orang yang datang dari Samosata, Lacianos, memang betul. Oknum ini menuliskan ada penyaliban, namanya Yesus. Tapi kita perlu tahu bahwa pada masa itu, lagi-lagi kembali kepada kitab Anda. Pada masa itu ada oknum yang juga memang memang juga adalah merupakan penjahat nasional. Lagi-lagi namanya juga Yesus. Nama panjangnya Yesus Barabas. Artinya dalam bahasa Indonesia, Yesus putra Allah. Yesus putra Bapa. Dan dia itu adalah penjahat nasionalis. Dia adalah penjahat nasionalis yang juga dipenjara bersamaan dengan Yesus. Nah, Al-Quran menerangkan ada yang disalib, yes. Tapi dia adalah orang yang diserupakan. Nah, lalu kemudian ketika Anda mengatakan penyaliban itu adalah esensi daripada penyelamatan manusia terhadap dosa. Kita lihat sejarah, kita lihat kitab Anda sendiri. Bagaimana kemudian runtutan ceritanya di dalam penyaliban Yesus. Misalnya dalam Lukas 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid. Artinya apa? Kalau kita menarik benang merahnya, penyaliban itu adalah merupakan rekayasa propaganda daripada iblis. Kedua, Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Coba, berarti dasar pijakan penyaliban itu sudah nyawas adanya. Ini fakta di dalam kitab Anda. Dan kalau pun Anda bercerita tentang sejarah, Al-Quran pun mengiyakan. Penyaliban itu ada. Tetapi yang disalib itu adalah orang yang diserupakan daripada Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Jadi, saya hanya ingin mengatakan, ketika Al-Quran menerangkan bahwa Yesus atau Nabi Isa itu tidak disalib, itu betul-betul diiyakan baik di dalam pemahaman logika maupun dalil-dalil yang ada di kitab Anda sendiri. Ketika Yesus ditanya, Guru, apakah yang baik? Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang Yesus ajarkan? Dia tidak pernah mengajarkan ambil salibku, pikul salibku, imani aku sebagai aku Tuhan yang telah menebus. Tidak ada. Yesus malah mengatakan tidak seorang pun yang baik. Ya, mengapa engkau mengatakan aku baik? Katanya, tidak seorang pun yang baik. Hanya Allah saja yang baik. Nah, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ajaran yang diajarkan oleh Yesus untuk memperoleh kehidupan yang kekal, bukan mengimani salib. Jadi dari dalil per dalil pun sudah membuktikan bahwa konsep salib menyalib itu adalah konsep yang jauh sebelum Kristen ini datang diproklamirkan sebagai sebuah agama, telah mengajarkan konsep salib-salib. Mesir mengajarkan salib itu seperti apa? Mesir kuno maksud saya, Romawi, Yunani, India, semua telah mengajarkan tentang konsep penyaliban. Dan penyaliban itu memang betul adalah diperuntukkan kepada orang pendosa, diperuntukkan untuk orang yang berkutuk, dan itu kemudian bisa diaminkan oleh Paulus. Yesus itu mati di atas kutuk, di tiang salib yang dengan terkutuk, maka itu diimani oleh orang Kristen. Saya kira itu adalah konsep yang berbeda. Terima kasih. Itu sudah habis. Sebelum dilanjutkan ke Mas Mario, ya. Kita lewat dulu ini iklannya Mas Hendy, tolong. Iklannya Mas Hendy. Mas Hendy Selebes, dibuka mute-nya untuk masalah donasi ke Palestina ini. Mas Ian?
menit nih, mesti bicara. Mas Andi, sebentar. Mas Andi, Mas Yan, informasi tentang pengumpulan donasi ke Palestina sudah sampai berapa hari ini? Kalau nggak salah tadi untuk pengumpulan dana donasi ke Palestina 41 juta sekian. Mas Yan, bisa dijelaskan udah nyampe berapa ini terkumpul dananya? Dia dapat pendengar kita. Oke. Mas Yan? Total sementara untuk donasi kemanusiaan Palestina ada tambahan Rp500.000 terakhir. Jadi total semua 41.880.000 Bang Jul. Alhamdulillah. Itu informasinya untuk Pila yang ada di luar sana sudah kita kumpulkan 41 juta sekian. Silakan yang ingin berbondong-bondong untuk berdonasi, nomor rekening sudah kita cantumkan di antara menara siar yang turut menyiarkan live hari ini. Terima kasih Mas Basien untuk informasinya. Lanjut sekarang ke Mas Mario 5 menit ke depan. Silakan Mas Mario untuk closingnya. Baik, terima kasih waktunya. Oke, baik. Tadi menarik waktu Pak Zul mengatakan bahwa Yesus tentang yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, sebenarnya itu nggak bisa disebut sebagai menebus dosa, lalu Yesus disalibkan itu terkutuk atau tidak, begitu. Baik, jawaban saya sederhana, Pak. Saya tidak membicarakan makna tanpa membicarakan fakta terlebih dahulu. Fakta adalah pintu masuk ke makna. Bagi kami, Yesus mati menebus dosa manusia, itu adalah makna. Termasuk apakah Yesus juga terkutuk di dalam penyalipannya. Itu jawaban-jawaban itu semuanya ada. Tetapi itu adalah masalah makna penyalipan. Nah, jika makna penyalipan ini saja sudah tidak bisa diterima, maka kita tidak bisa membicarakan makna dulu. Jadi menurut saya, kita membicarakan fakta dahulu, baru kita membicarakan makna setelah itu. Kalau fakta sudah bisa diterima, maka itu adalah pintu masuk menuju makna. Oke, tadi beberapa hal Anda menjelaskan tentang dia yang disedia, yang diserupakan. Menurut saya menarik sekali kalau membahas yang diserupakan. Tapi karena waktu yang terakhir ini itu tidak mencukupkan saya dengan membahas lebih panjang lagi. Tapi yang saya mau bahas itu adalah jikalau Anda memang bersikeras di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Yesus diserupakan, maka pertanyaannya sederhana. Waktu Yesus kita mau kronologisnya dulu. Tapi saya nggak ada waktu. Nanti deh saya kalau ada waktu yang lain nanti saya bisa membicarakan tentang Yesus diserupakan. Nanti itu runtutannya nanti saya mau jelaskan, tapi saya nggak ada waktu lagi karena closing statement saya untuk hal yang lebih penting. Nah, jadi waktu saya tadi mengatakan tentang 5 kriteria hal yang penting itu ada 5 kriteria yang umum yang bisa dipakai oleh banyak orang. Itu dulu. Saya tidak membicarakan tentang masalah teologis makna, tidak. Tapi masalah kriteria yang bisa disepakati, dan ilmu ini bisa dipakai di banyak hal, Pak. Kalau Anda mau membuktikan, misalnya pembunuhan saya yang tadi, itu ilmu itu juga bisa dipakai, Pak, untuk membuktikan. Jadi kalau mau saya bilang itu ilmu detektifannya Pak, tanda kutip ya, begitu. Ilmu detektifnya itu ya bisa demikian, bisa dipakai. Jadi kalau kita mau meruntut suatu kejadian dengan logis, mana yang bisa dipercaya di dalam kejadian yang sudah sangat lampau sekali, maka kesimpulan terbaik apa yang bisa kita tarik, begitu. Nggak sama-sama nggak ada alat bukti, sama-sama nggak ada bukti yang memadai, nggak ada CCTV, kamera, foto dan lainnya pada waktu itu, nggak ada. Tetapi kesimpulan terbaik apa yang bisa kita tarik dari 5 kriteria tersebut tentang geografi, waktu, rentang waktu, saksi mata, penjelasan dari pandangan, begitu. Kita perlu membahas itu semuanya di dalam satu waktu tentang fakta ini. Jadi yang kita bahas dari tadi, begitu. Menurut saya akan lebih masuk akal kok kalau kita mempercayai fakta-fakta yang ada, data-data yang ada, terlepas dari ada orang yang mengaku dalam rentang waktu yang jauh berbeda sekali, negara yang berbeda sekali, bukan saksi mata, begitu. Itu rentang waktunya beda sekali, maka itu akan menjadi sulit sekali untuk dipercaya, Pak Zul. Begitu. Menjadi sangat sulit dipercaya. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai perkataan orang yang rentang waktunya jauh? Sedangkan kita bicara dalam hal ini ya, kita bicara dalam hal kematian Yesus ya. Kalau tadi Anda mau mengatakan tentang science miracle of Quran, saya hargai itu, tetapi itu bukan tema kita. Kita bisa membahasnya mungkin bukan dalam topik yang ini begitu. Kalau Anda mau mengatakan ini lebih hebat, karena kenapa? Ini loh, ada banyak hal miracle of Quran yang sudah terjadi lebih dahulu di abad ke-6 sebelum abad yang modern. Menurut saya itu nggak bisa dijadikan sebagai tema pembahasan kita malam ini, karena tidak ada hubungannya dengan kisah penyalipan Yesus, begitu. Karena saya tetap berpegang kepada alat bukti
kepada kriteria yang bisa diterima secara umum. Not to mention, kita mempunyai bukti-bukti eksternal yang tadi saya mengatakan itu. Bukti eksternal ini bukan orang Kristen, sekali lagi, bukan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi mereka tidak punya kepentingan untuk bela Yesus. Begitu. Mereka tidak punya sama sekali hal yang bisa dibela, karena dia bukan muridnya, bukan kerabatnya, bukan saudaranya, bukan keluarganya. Jadi buat apa orang-orang sejarawan ini rela menulis bahwa Yesus itu disalib? Dan jangan lupa, mereka memang menulis fakta bahwa ada yang disalib. Kalaupun Anda mengatakan bahwa ya oknum yang disalib itu diserupakan, oke, itu pembahasan yang lain. Kita bisa membicarakan yang itu di lain waktu. Tapi sekian pembicaraan saya, mana yang lebih logis untuk diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis 5 menit ke depan untuk closingnya kedua belah pihak dengan sangat baik. Sekarang waktu bebas, silakan dibuka mic-nya masing-masing. Barangkali Iwan Villa di sini ada yang menanyakan sesuatu. Ya, kepada Mas Mario maupun kepada Mas Juma, silakan. Saya mau nanya ke Mas Mario nih, Bapak ini tahu nggak heteramorphe? Sorry. Ini memang mau lanjut lagi ya, walaupun ini sesi bebas begitu. Ini waktu bebas ini. Waktu bebas ini. Bebas ya. Bapak ini tahu nggak kejadian heteramorphe yang dilakukan oleh Yesus berkali-kali? Apa itu Pak heteramorphe? Saya nggak tahu. Nah, itu dia kan. Jadi harus belajar Bapak ke muslim-muslim yang ada di sini biar lebih pintar. Heteramorphe itu adalah perubahan wujud atau bentuk suatu orang menjadi bentuk lain sehingga orang itu tidak dapat dikenali. Oke, terus? Itu dilakukan Yesus pada saat murid-murid ingin pergi ke Emmaus. Tetapi di dalam terjemahan LAI itu tidak spesifik dikatakan dia berheteramorphe. Kalau kita merujuk kepada original teksnya, baik itu di dalam Tikus maupun yang versi TR, itu ada tertulis dia itu berheteramorphe sehingga murid-muridnya tidak mengenali dia. Kalau di dalam LAI itu dikatakan ada tabir, kalau saya nggak salah itu. Ada semacam tabir yang menghalanginya sehingga murid-murid itu nggak ngeh kalau itu dia berbicara kepada mereka. Nah, pertanyaannya sekarang kan, kenapa dia harus berheteramorphe? Bukankah kalau misalnya dia ingin berbicara ke murid-murid itu langsung aja gitu? Apakah dia takut ketahuan? Ini saya masih hidup, sementara Yahudi di sana menyangka saya sudah mati. Bisa dibunuh lagi dia, ya kan? Makanya dia berheteramorphe. Itu. Oke. Nah, mungkin ini bisa Bapak pelajari selanjutnya. Nah, baru nanti kita diskusikan hal ini di lain kesempatan. Gitu. Dikasih referensi aja Bang, dikasih referensi kembali. Itu juga itu yang dimaksud oleh sahabat kita ini yang tertuang di dalam Lukas 24 itu ayat 13 sampai ayat 16, ayat 17 sampai ayat 18. Oke, ya, baik. Terima kasih. Jadi saya menangkap tadi maksudnya kepada Mas yang tadi itu mau mengatakan bahwa Yesus berheteramorphe sewaktu mau disalib. Itu maksudnya Mas, benar ya? Ya, kejadiannya dia berheteramorphe berkali-kali. Bahkan pada saat di gunung pun dia berheteramorphe. Oke, tapi pas waktu disalib berheteramorphe nggak Pak? Tidak dijelaskan. Kan? Oke. Kalau nggak dijelaskan berarti nggak diserupakan, maksudnya begitu? Ya, kan sudah saya bilang, salah satu mukjizat dari Yesus yang terbesar itu, yang sampai sekarang ini nggak diketahui oleh banyak orang Kristen, yaitu. Oh ya wes, oke lah. For the sake of argument, saya terima dulu bahwa dia, ya mukanya berubah lah ya, tanda kutip nih. Jadi mukanya berubah. Tapi pertanyaan saya, kan tema kita lagi penyalipan nih. Mukanya diserupakannya itu berubah, berheteramorphe. Kalau Anda tadi bilang tidak diberitahu, ya weh. Untuk apa saya mau membicarakan dia kan berheteramorphe di tempat lain? Oke lah, saya percaya lah, oke lah. Tapi disalipan bagaimana? Kalau Anda bilang nggak dijelaskan, apa yang mau kita bahas gitu? Oke. Kalau di penyaliban itu ada tidak dari 4 penulis Injil ini yang menyaksikan kejadian itu secara langsung? Bukan ini ya, jangan nanti dikatakan dia hanya melihat di halaman Mahkamah Agung, di halaman imam besar, jangan begitu. Melihat secara langsung saat itu Yesus disalib. Oke, ini pertanyaan yang lain Pak. Ini bakal panjang lagi. Saya ini tiduran makin kurang nih, cilaka 12 ini. Saya sih bukan nggak mau jawab ya Pak. Saya bukan nggak mau jawab nih. Saya mau banget jawab, mau banget. Ini apalagi tema penyalipan itu tema favorit saya sih begitu. Ya kalau Anda mau mengatakan demikian, aduh, ini jawaban terakhir ya Pak. Ini jawaban terakhir. Saya nggak menjawab pertanyaan lagi karena saya perlu istirahat.
Yang menyaksikan, kalau maksud Anda itu murid-muridnya, nggak ada. Tapi murid-muridnya bukan ke-12 ya. Yang menyaksikan ada, tapi bukan ke-12. Begitu. Loh, kalau yang menyaksikan ada, tetapi bukan ke-12 murid. Contoh wanita-wanita yang, aduh saya lupa itu siapa. Ini datanya di laptop saya, karena dapat dadakan, saya nggak bisa bawa laptop saya. Jadinya semuanya ada di laptop saya. Tapi ada, bukan murid-muridnya, tetapi ada pengikutnya. Jadi semacam orang yang selalu mengikuti Yesus, perempuan-perempuan. Kalau saya nggak salah nih ya, Jadi kalau saya salah, mohon maaf, Maria Magdalena, Maria Ibu Yesus, lalu ada muridnya begitu. Nah, kalau memang Anda mau mengatakan bahwa ya berarti Alkitab nggak sah dong ditulis penyakit penyalipannya, nggak ada muridnya yang nulis begitu. Nah, tapi jangan lupa Pak, Yesus bangkit dan dia ada kemungkinan kalau orang bangkit ya Pak, kalau benar ya Yesus bangkit, masa dia nggak cerita sih Pak? Masa dia nggak cerita siapa penyalipannya itu, kisah penyalipannya kepada orang-orang lain? Dan anggaplah ya Pak, anggaplah dia nggak cerita deh. Anggaplah Yesus tidak pernah cerita ketika dia bangkit begitu, karena tidak dicatat di dalam Alkitab juga, itu memang hanya dugaan saja gitu. Jadi anggaplah nggak salah yang tadi saya ngomongin lah. Kesaksian dari murid-murid yang lain terlalu panjang ini Bapak ngomong. Kalau kita mengatakan bahwa sumber itu valid dan otentik, berarti kan kita harus menanyakan bahwa saksi-saksi itu apakah melihat kejadian itu secara langsung atau tidak. Begitupun dengan reporter nih. Kalau misalnya media itu ingin memberitakan sebuah kejadian, ya itu kan reporternya ada di lapangan, narasumbernya jelas ya Pak kan, gitu. Kejadiannya apa? 5W tambah 1H, barulah diberitakan kepada masyarakat gitu. Nah itu penulisnya 4 orang itu nggak ada di lokasi. Bagaimana mungkin Bapak bisa percaya sedetail itu perkataan dari 4 penulis sementara dia tidak ada di lokasi? Itu aja. Betul. Ya, betul sekali Pak. Saya setuju sekali dengan perkataan Anda. 100% tidak ada yang bisa saya bantah. Tetapi masalahnya begini Pak. Kalau memang Anda tidak bisa mempercayai tulisan-tulisan murid yang ada di dalam Alkitab, apalagi tulisan Al-Quran yang 600 tahun kemudian berbeda lokasi geografis jauh, bukan saksi mata, dan juga ya 5 kriteria yang tadi saya bilang. Oke? Jelas ya Pak? Sumbernya beda. Matius itu sumbernya dari mana? Coba saya katakan, saya tanya. Kalaupun sumbernya tidak bisa diketahui, tapi tanggal, waktu, lokasi, itu semuanya tertulis dengan jelas. Anggaplah penulisnya nggak jelas ya Pak, anggaplah nggak jelas gitu siapa, begitu. Tetapi semuanya dated, ada tertanggal di abad pertama. Menurut Anda, lokasi yang abad pertama sama abad yang ke-6, jauh lebih masuk akal yang mana Pak? Waduh, ini saya makin malam nggak tidur ini. Ya nggak apa-apa. Nggak, ini masih lanjut atau nggak gini? Kalau misalnya Bro ngambil dari sumber Kristiani, tentu ada saksinya, yaitu yang biasanya orang Kristen bilang itu ya para murid gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita merujuk kepada teks sekuler dari Yahudi sendiri, itu tidak ada. Bahkan mereka itu berkeyakinan bahwa banyak nama Yesus yang disalib di situ. Ya wes, nggak apa-apa Pak. Kalau memang teks Ibrani, teks Ibrani nggak ditulis demikian, tapi ada 600 tahun kemudian yang ditulis. Sedangkan kita punya bukti internal kok perjanjian baru kita tertulis melimpah di sana. Anggaplah perjanjian lama nggak ada ditulis deh, ya wes. Boleh menambahi sedikit Bang Etan? Boleh, cuma belum selesai. Tadi Pak Maria bertanya apakah Yesus merubah wajah begitu ya. Kalau saya lihat di dalam di dalam Yohanes 18, kita baca dari ayat 4. Itu sepertinya merubah wajah sehingga Yudas pun tidak kenal. Bisa dibaca itu. Siapakah yang engkau cari? Ya, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapa yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Yudas kok nggak ngomong ini orangnya. Kenapa ini sampai jawaban kali-kali seperti itu? Yudas tidak menunjuk kepada Yesus. Ini menunjukkan bahwa Yudas pun tidak tahu di situ ada Yesus. Padahal Yudas datang sebagai penunjuk. Iya. Oke. Ini di dalam Markus 16 ayat 12 juga begitu. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Tapi di dalam teks LAI-nya tidak disebutkan heteramorpe. Kemudian di dalam Matius 17 ayat 12 juga disebutkan heteramorpe. Kemudian di dalam Yohanes 20 ayat 14 juga disebutkan demikian.
hebat ini Yesus ini bisa berubah bentuk gitu, bro. Oke. Ya wes. Satu keajaibannya. Ya. Oke, jadi Anda mau berkesimpulan ya, tadi bahas yang tadi malah kelewatan kan. Ini saya mau jawab yang mana nih, saya jadi bingung. Ya, bahkan ini juga apa saat di pekuburan itu ya, ibunya Maria sampai tidak mengenal Yesus saat dia melihat ke dalam lubang kubur. Yesus sudah tidak ada di dalam lubang kubur, padahal Yesus di sana yang bertanya. Tetapi ibunya menganggap itu adalah tukang malaikat di sana. Magdalena. Iya, ibunya itu Maria Magdalena. Iya, Maria Magdalena saat lihat ke dalam lubang kubur Yesus sudah tidak ditemukan. Di sana Yesus bertanya, Maria sendiri tidak tahu sampai dia berkata Rabuni, gitu kan? Menganggap tidak aman. Baik, kita hormati dulu Mas Maria kan yang selalu datang ke sini, jadi jangan kita ada kesan kita mengeroyok nih berbagai pertanyaan dan beliau jadi bingung. Jadi Mas Mario kalau mau istirahat, saya persilakan. Bisa hubungi saya lagi. Kontak saya nanti akan saya jadwalkan harinya kapan, jamnya berapa, jamnya kapan, biar diskusinya itu lebih terfokus. Oke, jadi begini Pak, tadi begini, kemarin kan kalau nggak salah hari apa gitu ya, saya minta dijadwalin gitu. Saya lupa bilang juga sih, saya kira. Ya nanti kita jadwalin Mas Mario, makanya teman-teman di sini saya stop dulu karena saya menghormati juga. Anda kan baru ke sini, jadi takutnya mau ke sini lagi takut karena ada kesan dikeroyok begitu loh. Oh enggak, begini Pak, begini. Saya menghormati Anda, kalau tadi kan baru pulang kerja. Iya. Enggak begini, ini ada sedikit kesalahpahaman teknis. Saya sih nggak merasa dikeroyok ya. Sekali yang pertama. Yang kedua, kamu tidak merasa dikeroyok, nanti dipelintir sama teman-teman yang lain. Wah itu bisa dikeroyok begitu loh. Ya wes. Begitu. Jadi kita jalan tengah aja, Pak Mario ya. Karena tadi kan ngomong dengan saya baru pulang, mungkin masih capek. Besok atau kapan silakan hubungi saya. Atur waktu yang tepat, bikin temanya. Nanti kita akan seperti begini diskusinya, lebih menarik begini kan, edukasi. Kita pakai timur, pakai moderator begitu. Kalau teman-teman yang lain semoga dipahami ya. Nanti kita jadi nggak ke sini nanti. Ya, enggak, minta tolong satu hal Pak, satu hal saja. Sebenarnya nggak ada masalah. Saya mau sampai jam 12 juga nggak ada masalah. Cuma tolong beritahu H-1. Kalau bisa H-7 lebih baik begitu. Jadi seminggu sebelumnya. Bukan karena begitu. Begini saya. Karena kita juga Anda kan mengatakan jam sekian tanggal sekian. Nah itu Mas Zuma kita hubungin. Ternyata bisanya hari ini pas yang yang akan dijadwalkan begitu loh. Kalau umpamanya 2 hari 3 hari udah ada kejelasan akan saya laporkan. Oke. Berarti memang ya. Oke, begini. Tadi saya mau nolak, cuma saya nggak enak nolak karena saya juga. Kalau nggak enak nggak usah dimakan Pak. Ya, begitulah. Jadi untuk sekali ini saya nggak bisa lama. Cuma nanti kalau untuk selanjutnya, kalau memang saya masih boleh diundang, ya minta tolong -1 lah. -1 lah begitu. Jadi kalau mendadak 2 jam, waduh itu saya persiapannya kurang banget. Cuma kertas, pensil, dan handphone doang, saya nggak ada data lagi. Maka itu kan saya ini daripada diskusinya melebar kemana-mana, nggak karu-karuan, terus nggak fokus. Silakan hubungi saya nanti ya. Ada kan nomor telepon saya, hubungi saya, akan saya jadwalkan biar lebih terfokus lagi. Oke. Jadi nanti tolong H-1 ya Pak lain kali kalau bisa begitu. Ya insya Allah kalau ada H-1 karena mempertemukan kedua narasumber ini kan ya susah kadang-kadang susah begitu. Kalau memang ada H2, H21 nanti akan saya kasih tahu gitu. Jadi kalau nanti saya juga mohon maaf ya kalau di sini dalam penyajian kami di sini ada kesalahan, salah kata saya pribadi minta maaf. Oke, tidak ada kok, tenang saja. Terima kasih Pak Mario. Silakan untuk istirahat. Oke, terima kasih semuanya. Saya pergi dulu ya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Mario. Ya Pak terima kasih. Sampai jumpa. Sama-sama. Terima kasih Pak Mario. Mas Suki bisa ditutup? Ustaz Suki. Tadi debat sama siapa Pak Zul ya? Sama Zuma. Oh, sama Bang Zuma. Demikian saudaraku sekalian, sudah kita saksikan di malam ini kurang lebih 1 jam 30 menit ya. 1 jam 30 menit ya betul. Debat antara gurunda kita Zulkifli M. Abbas vs Pak Mario. Subhanallah, debatnya sangat teratur ya, tidak ada hujatan dan situasinya ya memang agak panas sedikit tapi masih terkendali. Dan saya berharap apa yang kita dengarkan di malam ini
menjadi hikmah untuk kita semua dan menambah ilmu untuk kita semua, sehingga kita lebih giat lagi untuk berdakwah, dan tentunya kita lebih mempunyai bekal lagi untuk membentengi diri dari upaya-upaya pemurtadan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Demikian, terima kasih. Apabila ada salah kata itu murni datang dari kita semua yang mungkin masih penuh khilaf, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.